Pak, gimana cara anunya nggak bisa? Udah direkam ini. Nggak bisa ngirim gitunya, Pak. Soalnya kan nggak jadi host materinya. Yuk, sekarang dong. Oh, jadi host dulu ya. Siapa yang jadi host? Pipit? Kok saya, Enggak, Pak? Pak. Bukan saya punya webinar, Pak. Saya, Pak. Ayulan. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada upaya meningkatkan minat masyarakat pada makanan khas Lombok. Lanjut, Gi. Makanan yang berkaitan dengan suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya tanpa mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diwariskan. Visi dan misinya. Visinya menjadikan makanan khas sebagai makanan Indonesia yang akan selalu diingat dan dinikmati oleh masyarakat. Misi, yang pertama melakukan inovasi baru agar selalu menarik minat dari masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, baik dalam pelayanan dan menyajikan makanan. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Ini ada analisis SWOT, ada strength atau kekuatan. Makanan khas ini makanan tidak akan pernah tergerus oleh zaman. Yang kedua, makanan khas memiliki racikan bumbu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, mendapatkan tempat khusus di hati pelanggan karena keunikan rasa. Yang keempat, mempertahankan nilai-nilai daerah, terutama dari segi makanan. Weakness atau kelemahannya, yang pertama ada masyarakat itu sering bosan karena makan makanan khas daerahnya. Yang kedua, kurangnya publikasi tentang makanan tradisional sehingga banyak orang tidak mengetahui makanan khasnya. Yang ketiga, makanan khas mengandung lemak yang cukup banyak. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Yang pertama, bisa dikembangkan lebih besar karena makanan ini sudah susah dihilangkan oleh zaman. Yang kedua, jenis makanan ini akan mendulang banyak uang jika berjualan di tempat wisata. Yang ketiga, adanya channel penjualan online membantu untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang pertama banyak tersedia gerai makanan cepat saji. Yang kedua, tersedia makanan yang lebih menarik populer. Yang ketiga, munculnya makanan-makanan dari luar negeri yang menyebabkan makanan tradisional semakin sulit dijumpai. Cara meningkatkan minat masyarakat yang pertama, beri sampel gratis atau testimoni kepada masyarakat yang belum kenal makanan khas atau bagaimana keunikan rasa makanan tradisional khas daerah. Yang kedua, menjaga kualitas makanan tradisional agar tetap laris walaupun zaman sudah semakin modern, tetapi makanan khas tidak akan hilang dari Nusantara atau dari hati pelanggan. Yang ketiga, melakukan promosi dengan media promosi yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu sosial media, baik Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Lanjut, Gi. Yang keempat, kan ciri khas setiap kuliner daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya menjadi menarik. Yang kelima, menjaga kebersihan. Kebersihan juga menjadi faktor selanjutnya yang juga tak
tak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Yang terakhir, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya makanan khas secara mendalam kepada masyarakat setempat agar kita melakukan pengenalan dan mencintai makanan khas daerah agar kebudayaan yang kita miliki selalu bertahan dan memiliki ciri khas sendiri yang tidak akan ditemukan dimanapun, menjadi ingat akan rasa yang ada di rumah. Terima kasih. Selanjutnya tentang strategi pengembangan kerajinan perak di lingkungan Kamasan. Definisi. Pengembangan kerajinan perak di lingkungan Kamasan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem organisasi pengrajin perak yang ada di lingkungan Kamasan, Kecamatan Selaparang. Lingkungan Kamasan dapat dikatakan memiliki potensi wisata yang cukup besar, karena kerajinan perak yang ada di lingkungan ini dapat dikatakan sangat baik. Para pengrajin perak di daerah ini sudah berlangsung turun-temurun, di mana mereka sejak kecil sudah diajari bagaimana cara membuat kerajinan perak. Sehingga sudah tak heran lagi bahwa kerajinan perak yang dihasilkan pada lingkungan Kamasan memiliki kualitas dan bentuk yang baik. Untuk meningkatkan potensi yang ada daerah ini, maka berikut akan dijelaskan mengenai visi misi yang ada. Yang pertama, visinya menciptakan produk-produk yang berkualitas, bermutu tinggi, dan memiliki daya saing dengan mengedepankan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Misinya 1, menggunakan bahan baku berkualitas murni. 2, mengutamakan dan memahami keinginan konsumen. 3, mengutamakan pelayanan yang baik. 4, menerapkan sifat amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Analisis SWOT-nya yang pertama ada strength atau kekuatan, sumber daya manusia yang berkualitas, bahan baku yang berkualitas, alat produksi yang memadai, lokasi yang strategis, dan pelayanan yang nyaman. Weakness atau kelemahan, penggunaan media sosial sebagai sarana produksi yang masih kurang. Sarana promosi yang masih kurang. Terus ada opportunities atau peluang. Pesaing yang ada di Lombok jumlahnya sedikit, dapat mengembangkan produk hingga pasar internasional, memiliki banyak peminat, produknya tidak monoton dan dapat membantu perekonomian daerah, dan dapat memperoleh dukungan dari pemerintah. Threat atau ancaman, bahan baku perak merupakan sumber daya alam tak terbarui sehingga jika diproduksi terus-menerus maka akan habis. Terus selanjutnya munculnya kerajinan baru mengganti perak seperti titanium dan lain-lain. Jadi strategi pengembangan untuk kerajinan perak ini yang pertama melakukan pengembangan potensi sumber daya manusia yang ada di Kamasan agar memiliki jiwa kepemimpinan. Pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas, mengolah manajemen organisasi agar semakin efektif dan efisien dalam proses operasional, melakukan inovasi terhadap model perhiasan sehingga digemari oleh orang tua dan anak, meningkatkan promosi melalui media sosial dan event-event pemerintahan, pemilihan harga terbaik agar pembeli berminat untuk membeli perhiasan, meminimalisir waktu pengerjaan agar bisa jadi dalam sehari. Baik, selanjutnya pengembangan usaha mikro kecil menengah di Desa Karangmedain, Kecamatan Selaparang, di Cafe Harmes Brew. Selanjutnya, latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan sebuah usaha mikro yang produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan pertama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah. Maksimal omset dari usaha mikro yakni Rp 300 juta dengan jumlah aset bisnis Rp 50 juta di luar tanah dan bangunan. Ada banyak jenis UMKM yang ada di Indonesia, seperti kafe di daerah Karangmedain, Kecamatan Selaparang. Terdapat sebuah UMKM yaitu Cafe Harmes Brew yang dikelola secara perseorangan. Kafe biasanya selalu identik dengan kopi. Kafe ini menyediakan berbagai macam kopi. Letaknya yang strategis membuat Cafe Harmes
Harmesbro tersebut selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama anak muda pecinta kopi. Entah itu memesan makanan atau hanya sekedar duduk bersama temannya. Karena tempatnya yang bersih membuat para pengunjung merasa nyaman ketika mengunjungi tempat tersebut. Lanjut, Nggi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh UMKM kafe tersebut. Yang kedua, apa visi misi UMKM kafe Harmesbro tersebut. Yang ketiga, analisis SWOT UMKM kafe Harmesbro tersebut. Tujuan masalahnya untuk mengetahui strategi pengembangan yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui visi dan misi UMKM kafe tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT dari UMKM kafe tersebut. Yang kedua, pembahasan strategi pengembangan. Strategi pengembangan pada kafe saat ini banyak kedai kopi yang telah berdiri. Salah satunya adalah kafe Harmesbro ini. Tingginya permintaan dan persaingan yang ketat membuat di antara kopi membawa manajemen kafe Harmesbro dalam posisi mempersiapkan diri untuk bersaing dengan perusahaan lain di bidang usaha yang sama. Responden dalam penelitian ini menggunakan responden internal, yaitu pemilik kafe Harmesbro itu sendiri yang dianggap mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluang dari kafe Harmesbro. Selain itu juga untuk mengetahui strategi pengembangan terbaik apa yang akan digunakan usaha tersebut agar usaha kafe Harmesbro tersebut mampu bersaing dengan kedai-kedai kopi lainnya. Analisis SWOT-nya, strengths atau kekuatan. Yang pertama, harga yang cukup terjangkau bagi pelanggan yang sebagian besar anak muda atau pelajar, karena pelajar merupakan pasar terbesar bagi kafe Harmesbro. Biji kopi yang fresh dan baik dengan berbagai varian dan berbagai daerah penghasil kopi, kemudian melahirkan cita rasa kopi yang berbeda dengan kafe yang lainnya. Kafe Harmesbro dengan konsep sederhana menyediakan tempat yang nyaman, indoor dan outdoor, untuk melaksanakan aktivitas bersantai, reuni, menyelesaikan tugas kuliah atau sekolah. Yang keempat, selalu menjaga kualitas pelayanan dan kualitas biji kopi dan produk lainnya. Weakness atau kelemahan, lokasi kafe hanya menyediakan tempat parkir bagi kendaraan roda 2 dan belum menyediakan tempat parkir roda 4, sehingga pengunjung yang memarkir kendaraan roda 4-nya di tepi jalan tentu akan menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi. Lokasi outdoor di kafe belum dilengkapi dengan atap atau payung untuk mengantisipasi ketika hujan dan hanya pohon-pohon saja. Yang ketiga, gudang kopi berada di lokasi kedai dan hanya diletakkan di rak-rak. Ruangan panjang atau rak masih sempit karena tempatnya yang sederhana. Sulit melakukan upselling dengan segmen pasar yang ada karena daya beli belum terlalu kuat. Opportunity atau peluang membangun inovasi produk kopi baru. Yang kedua, membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus, misalnya diskon dalam pemesanan yang banyak. Yang keempat, membuka outlet di lokasi baru. Threat atau ancaman, banyak pesaing yang membuka jenis usaha yang sama di sekitar jaraknya tidak terlalu jauh dari kafe Harmesbro. Yang kedua, perubahan ekonomi makro yang menyebabkan kenaikan harga biji kopi di tingkat petani dan masuk. Yang ketiga, banyak produk minuman pengganti kopi. Yang keempat, perubahan iklim yang tidak menentu turut menyebabkan tidak stabilnya jumlah produksi kopi yang konsisten proses pengelolaan kopi oleh petani. Dan kesimpulannya, model pengembangan suatu UMKM dilakukan dengan merumuskan strategi pengembangan. Strategi pengembangan UMKM ditentukan dengan melakukan analisis SWOT, di mana strategi agresif ini menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan memajukan UMKM dalam
UMKM Cafe Hermes Bro terdapat berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang terjadi baik itu internal maupun eksternal. Akan tetapi dengan adanya strategi pengembangan dan analisis SWOT, mampu membawa UMKM Cafe Hermes Bro ini menjadi UMKM yang maju dan mampu bersaing dengan kafe-kafe yang lain dan berstandar internasional. Caranya, UKM harus lebih ditingkatkan lagi pengembangannya agar mencapai keuntungan yang diinginkan dan lebih menciptakan lagi inovasi baru. Yang kedua, untuk pemerintah diharapkan dapat mendukung usaha tersebut sehingga usaha ini dapat berjalan terus dan pemerintah dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan pihak UKM dalam mengembangkan usahanya. Upaya menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan pada masyarakat Karangbaru Utara. Yaitu jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Jiwa kewirausahaan ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting dan seseorang tersebut memiliki keterampilan atau sesuatu hal seperti barang atau jasa yang bisa dijual. Visinya yaitu merancang, mendidik, dan melejitkan kemampuan berwirausaha dan manajemen operasi masyarakat agar menjadi terbaik dan berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian misinya yaitu yang pertama ada mendidik dan memberikan pengetahuan kewirausahaan terhadap masyarakat. Yang kedua melejitkan kemampuan wirausaha agar menjadi terbaik dan berdampak bagi masyarakat. Yang ketiga merancang prospek baru wirausaha dengan sistem berbasis jaringan. Kemudian analisis SWOT-nya yang pertama ada strength, yaitu meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat. Yang kedua menghasilkan pendapatan pribadi. Yang ketiga memberikan kontribusi pada masyarakat Karangbaru. Kemudian ada keleluasaan dalam mengatur pekerjaan. Kemudian ada weakness, yaitu yang pertama ada beban kerja yang lebih berat karena waktu dan read time bekerja cenderung fleksibel. Yang kedua, kesulitan dalam membuat keputusan penting karena sangat berdampak pada usaha yang dibangun. Yang ketiga, ada risiko gagal yang dihadapi cukup besar karena kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Kemudian ada opportunities, yaitu yang pertama membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang kedua mengasah potensi diri, kreativitas, dan sebagainya. Yang ketiga ilmu dan wawasan jadi bertambah. Yang keempat perubahan dan eksplorisasi. Kemudian ada threats, yaitu yang pertama memiliki banyak pesaing. Yang kedua, memiliki resiko yang beragam. Yang ketiga, persaingan harga yang semakin ketat. Dan yang keempat, konsumen mudah beralih ke produk yang dimiliki pesaing. Kemudian, cara menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan, yaitu yang pertama, inisiatif, yaitu melakukan sesuatu sebelum diminta atau terdesak keadaan. Yang kedua, asertif, yaitu menghadapi masalah secara langsung dengan orang lain, meminta orang lain mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Yang ketiga, melihat dan bertindak berdasarkan peluang, yaitu menangkap peluang khusus untuk memulai bisnis baru, mencari dukungan keuangan, lahan, ruang kerja, dan bimbingan. Kemudian yang keempat ada orientasi efisiensi, yaitu mencari dan menemukan cara untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat atau dengan lebih sedikit biaya. Kemudian yang kelima ada perhatian pekerjaan dengan kualitas tinggi, yaitu keinginan untuk menghasilkan atau memasarkan produk atau jasa dengan kualitas tinggi.
Selanjutnya, strategi pengembangan usaha aksesoris wanita di Karangmadain. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Usaha rumahan adalah jenis bisnis apapun yang mana lokasinya bertempat di rumah pemilik bisnis. Dalam hal ini, sang pemilik bisnis tidak perlu menyewa tempat lain untuk dijadikan lokasi bisnis, bahkan pemilik bisnis juga tidak harus memiliki properti tertentu, namun pemilik bisnis harus tetap menjalankan bisnis di tempat yang sama dengan tempat tinggal mereka, sehingga bisnis tersebut dapat dikategorikan sebagai bisnis rumahan. Aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau hiasan yang biasanya sering dipakai oleh seorang perempuan dengan tujuan untuk mempercantik dirinya atau agar terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, banyak sekali perempuan yang tertarik dan berminat untuk mengoleksi aksesoris-aksesoris yang lucu, unik, dan model yang bagus. Ada berbagai macam aksesoris yang sering digunakan seperti anting-anting, gelang, kalung, bros, jepit rambut, dan masih banyak yang lainnya. Visi dan misi. Visinya mampu menjadi wirausaha yang maju dan berkembang dengan menjual produk yang berkualitas, dan misinya memenuhi kebutuhan konsumen akan aksesoris dan mengembangkan usaha ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan yang mampu menghasilkan keuntungan dari menjual aksesoris wanita. Harganya terjangkau di kalangan masyarakat dan prospek usaha aksesoris wanita ini juga sangat bagus. Weakness atau kelemahan, yang pertama, toko dalam gang sehingga tidak banyak yang tahu. 2, banyaknya pesaing. 3, pembukuannya masih manual. Opportunity atau peluang, yang pertama, dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produk. Yang kedua, dapat dengan mudah memasuki target pasar. Yang ketiga, bisa mempromosikan melalui media sosial. Terus selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, harus bisa mengikuti tren yang ada di kalangan masyarakat. Yang kedua, proses keuangan yang manual dapat dalam pengembangan bisnis bisa menjadi ancaman karena resiko seperti salah hitung. Dan yang ketiga, bisa saja harga produk sewaktu-waktu naik. Kesimpulan, aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau hiasan yang biasa sering dipakai oleh seorang perempuan dengan tujuan untuk mempercantik dirinya agar lebih terlihat menarik. Dengan meningkatkan kualitas produk akan bisa membuat usaha aksesoris lebih berkembang dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Om Swastiastu. Di sini perkenalkan, nama saya Nyoman Artanyana. Ingin mempresentasikan strategi pengembangan usaha kuliner khas Bali di Karangmadain, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Strategi pengembangan usaha kuliner khas Bali. Usaha kuliner khas Bali saat ini mengikuti perkembangan zaman, mulai dari inovasi rasa hingga tampilannya, sehingga menghasilkan gebrakan yang hebat di bidang kulineri mengikuti selera pasar. Bisnis ini bisa menjadi suatu hal yang menantang serta mengasihkan. Ini disebabkan karena ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha kuliner. Maka dari itu, kita dituntut untuk selalu berinovasi dan juga berkreasi. Kita dituntut untuk selalu menghadirkan terobosan menu-menu yang tidak lekang oleh waktu, sehingga para pelanggan akan selalu datang mengunjungi rumah makan kita.
Cita rasa dari makanan juga harus tetap terjaga dengan baik, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu bisnis kuliner. Strategi yang diterapkan dalam usaha. Yang pertama, tingkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM menjadi sesuatu yang krusial di dalam usaha kuliner. Anda memiliki modal tapi tidak bisa memasak, maka jika Anda ingin membuka usaha kuliner, lebih baik merekrut koki yang benar-benar handal dalam bidangnya. Kedua, mendesain tempat usaha. Para pemilik usaha harus mampu menyulap tempat usaha mereka menjadi tempat makan yang nyaman dan juga membuat betah para konsumen untuk berlama-lama, sehingga menjadi ramai dikunjungi pembeli. Selain itu, pemilik usaha bisa menambahkan fasilitas Wi-Fi gratis agar lebih menarik minat konsumen untuk berkunjung ke restoran. Ketiga, strategi promosi. Kegiatan promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk kita ke pasaran. Promosi dapat dilakukan secara offline maupun online. Namun promosi yang dilakukan secara online dirasa lebih efisien karena dapat menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Keempat, daftar dalam aplikasi pesan antar online. Memasukkan usaha kuliner ke berbagai aplikasi pesan antar makanan online seperti GoFood dan GrabFood. Dengan begitu, usaha Anda akan semakin dikenal orang dan pastinya dapat meningkatkan omset pendapatan. Visi dan misi usaha. Visi mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan hidangan yang memiliki kualitas terbaik. Kedua, tak ada hentinya berinovasi untuk memberikan produk sesuai dengan selera muda-mudi. Misi. Pertama, memberikan harga jual makanan dan minuman yang murah tanpa mengorbankan kualitas karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Kedua, memperlakukan konsumen layaknya seorang raja, sehingga senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan. Analisis SWOT, kekuatan. Harga yang cukup terjangkau bagi para pelanggan yang sebagian besar dari daerah sekitaran Kota Mataram. Kedua, menggunakan bahan rempah-rempah yang baik bagi kesehatan tanpa adanya pengawet buatan. Ketiga, selalu menjaga kebersihan, kualitas, dan cita rasa dari setiap menu yang disediakan. Keempat, lokasi yang strategis berada di tengah Kota Mataram. Kelemahan. Pertama, promosi yang dilakukan hanya sebatas daerah Kota Mataram saja. Peluang. Pertama, menciptakan menu-menu inovatif yang lebih bervarian dari sebelumnya. Kedua, menerima berbagai pesanan untuk acara-acara pernikahan atau upacara adat. Ketiga, membangun hubungan dengan pelanggan untuk menciptakan keharmonisan. Keempat, memberikan penawaran khusus seperti diskon bagi pemesanan dengan kapasitas besar. Ancaman. Pertama, adanya pesaing yang menggeluti usaha yang sama. Kedua, adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok penunjang usaha. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada sesi tanya jawab, Pak? Ya, silahkan sesi tanya jawab.
Nggak ada pertanyaan, Pak. Oh, enggak ada pertanyaan. Ya, cukup jelas. Halo moderator, bagaimana ini? Kenapa diam? Mungkin tidak ada yang bertanya, bisa diakhiri, Pak? Silahkan. Baik, Absen. terima kasih. Oh iya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Untuk link absen, Santi, Santi, Om. untuk link absen bisa dikirim. Tunggu sebentar. Link absennya bisa dilihat di chat ya. Rekamannya tak akhiri ya. Suksema, Pak. Semua Pak. Suksema, Pak.